Rasulullah sudah mengingatkan sejak lama, sejak 14 abad yang lalu, agar kalau ada satu hal yang syubhat, meragukan atau perselisihan, maka kembali kepada hadis dan Quran. Quran dan hadis itu jadi pegangan. Nah, sementara kita sama-sama tahu Rasulullah sudah mengatakan, juga kemarin dibahas oleh Ustaz Al-Mufida, bahwa sangat mustahil, tidak mungkin seseorang bisa bermimpi dalam keadaan terjaga, bercakap-cakap, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun itu di balik tabir. Demikian juga dengan baginda Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin bisa kita ketemu dalam keadaan terjaga. Apalagi berpelukan, ini kan berpelukan itu, memeluk ya, Nabi Muhammad memeluk sang pemimpi. Jadi ini sesuatu hal yang diyakini keliru selama ini. Baik, kita ambil contoh pelajaran sebetulnya. Ibroh ini sudah banyak sebetulnya bagi kita ya. Kita ingat yang paling fenomenal dan paling banyak pengikutnya sampai hari ini. Bahkan di tahun yang lalu masih juga ada orang berbaiat dalam jumlah banyak, ada puluhan orang berbaiat terus, yaitu adalah Mirza Ghulam Ahmad, pembawa agama Ahmadiyah. Kalau kita pelajari dengan teliti, saya alhamdulillah punya 2 buku khusus membahas tentang Mirza Ghulam Ahmad, baik yang dibuat oleh tokoh yang ahli sunnah, seorang ahli sunnah, maupun yang saya beli dari Ahmadiyah langsung, orang yang yakin. Kalau saya selalu begitu. Dari dulu saya mempelajari Kristiani, keimanan Kristiani, karena saya dulu dakwah di Arimatea, dakwah ke non-muslim. Saya tidak hanya membaca buku menceritakan tentang kekristenan dari versi Islam, tapi justru saya lebih banyak membeli buku asli dari karangan pastor dan pendeta, supaya benar-benar kita bisa menyerap murninya pemikiran mereka, sehingga kita bisa mengambil satu keputusan dengan yang lebih terbaik. Karena bukan katanya-katanya, tapi kita langsung. Demikian juga dengan Ahmadiyah. Saya mempelajari buku-buku Ahmadiyah, alhamdulillah sudah ada 2, yang dikarang oleh yang bertentangan dan juga oleh pendukung, oleh tokoh Ahmadiyah. Alhamdulillah saya jauh sebelum mimpi Muhammad Qasim, yaitu mungkin kurang lebih 20-30 tahun yang lalu saya membacanya. Alhamdulillah akhirnya saya mendapat kesimpulan bahwa mereka memang, insya Allah keyakinan saya adalah tersesat ya. Kenapa? Pertama, bertabrakan dengan hadis. Mirza Ghulam Ahmad sudah dipercaya sebagai Imam Mahdi, padahal kita tidak pernah mendengar bahwa mereka dibayat. Siapa namanya? Mirza? Tidak ada berita dibayat. Padahal syarat untuk seseorang menjadi Imam Mahdi sudah ada peristiwa bayat. Itu hadisnya. Yang kedua, jelas namanya Nabi Isa alaihissalam, kemudian Imam Mahdi itu oknum yang berbeda. Ya. Berbeda oknumnya. Ya, Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam. Tapi Mirza mengaku, mengklaim dan diyakini sebagai tokoh yang sama. Itu kan menabrak syariat, menabrak dari kaidah yang sesungguhnya ya. Tapi hebatnya dipercaya sama pengikutnya, dan bahkan akhirnya dipercaya sebagai nabi, dapat wahyu lagi. Karena dapat wahyu itulah maka dipercaya sebagai nabi. Mau tahu rekan-rekan sekalian? Persis ada banyak mimpi yang dia terima, dan persis seperti Ruqayyah itu. Jadi dia dapat mimpi juga, Mirza Ghulam Ahmad itu, tapi juga dapat bisikan-bisikan, dan dia diskusi, ya semacam dapat wahyu dari Allah. Nah, kalau kita pelajari, Ruqayyah itu mimpinya dapat wahyu itu. Karena dengan Allah langsung, walaupun di balik tabir.
Rukayah begini ya begini. Waduh, itu langsung dari Allah namanya itu. Bukan, padahal Nabi Muhammad saja tidak pernah menerima wahyu dari Allah langsung itu. Walaupun di balik tabir, tapi melalui malaikat Jibril, melalui mimpi, melalui segala macam. Nah, rukayah itu begitu. Nah, ini mirip dengan Mirza Ghulam Ahmad. Silakan rekan sekalian pelajari Mirza Ghulam Ahmad, hampir tidak ada beda dengan rukayah ini ya. Itu harusnya jadi ibroh bagi kita, jadi pelajaran bagi kita. Hati-hati ya. Intinya begini, rukayah sudah melanggar satu hal yang paling fundamental, yaitu mampu bisa berhadapan dengan Allah di balik tabir, walaupun di balik tabir. Menerima wahyu langsung dari Allah, firman-firman dari Allah. Jadi sesungguhnya, kalau demikian seharusnya para pengikutnya rukayah itu menjadikan kumpulan mimpi Muhammad Qasim rukayah itu adalah kitab suci, karena itu perkataan Allah langsung ya, bukan melalui mimpi. Sama harusnya memperlakukan seperti Mirza Ghulam Ahmad ya. Nah, ini fenomena dahsyat sekali ya. Dan itu pengikutnya Ahmadiyah itu di seluruh dunia loh. Bahkan saya pernah ke Inggris ya. Itu ternyata di Inggris itu mungkin hampir setengahnya barangkali ya. Walau alam saya belum survei, tapi kok Islam di Inggris itu lebih banyak Ahmadiyah daripada ahli sunnah itu. Karena memang pusatnya di Inggris memang. Ya. Dia punya TV, punya segala macam. Dan luar biasanya terorganisasi dengan sangat baik ya. Nah, harusnya demikian. Jadi makanya kemarin saya sampaikan, mari kita menggunakan landasan akal, karena Allah memberikan bekal akal itu adalah untuk kita berpikir, ya, untuk mencerna. Fenomena kedua yang terbaru, ya, kita lihat ini hampir sama, ya, dengan apa yang dialami oleh sebelum-sebelumnya, yaitu yang mengaku sebagai Imam Mahdi ya, namanya Abdullah Hashim atau Qaim, yang sebetulnya kita yakini memang ini dari Syiah ya, tetapi hebatnya banyak diyakini oleh banyak orang. Kemudian juga pengikutnya banyak di Malaysia, bahkan sekarang ada channel yang membela dia terus-menerus ya. Dan juga pengikutnya orang-orang intelektual. Dia benar-benar mengaku, mengklaim saya lah Imam Mahdi itu. Dan Anda mau tahu, ada mimpinya juga banyak. Bahkan hebatnya, mimpinya bisa ditularkan kepada orang lain, bisa mengajak orang lain ke dalam mimpinya. Ngajak jalan-jalan dari kota ke kota. Makanya akhirnya dengan peristiwa itu, orang jadi percaya. My name is Abdullah Hashim, and I am the riser of the family of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sent to the entire world by Imam Ahmad al-Hasan alayhi salam, the successor and vicegerent of Imam Mahdi Muhammad ibn al-Hasan al-Askari alayhi salam. Jadi dia bisa mengajak ke dalam mimpinya untuk keliling dunia. Intinya mungkin istilahnya transfer mimpi lah. Jadi mimpinya dia, ayo masuk dalam mimpi saya untuk kita jalan-jalan keliling dunia. Kira-kira begitulah. Dan itu lebih hebat lagi dari rukayah ya. Artinya rekan sekalian harus memahami bahwa banyak orang mendapatkan mimpi, tetapi sekali lagi hati-hati. Mimpi yang murni, yang sudah kita selidiki dengan baik, bahkan kita sudah tabayun begitu lama, insya Allah mimpi murni adalah contohnya adalah mimpi Muhammad Qasim. Saya mengulang, menjebak dialah, katakanlah menyelidiki Muhammad Qasim, apakah ada bisikan gaib lain atau mendapatkan dengan cara di luar dari mimpi. Alhamdulillah Muhammad Qasim mengatakan murni mimpi. Saya hanya mimpi. Hanya mimpi saya memang seperti nyata 1:1. Tetapi saya sadar ketika
dia bangun bahwa itu mimpi. Nah, jadi itulah yang harus kita pegang teguh. Karena baginda Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan, petunjuk setelah aku wafat hanya satu yang Allah sisakan, murni mubasyirat, mimpi. Nggak ada yang lain. Nah, ini teman-teman sekalian, bagi pengikut Rokayah sekarang, saya anggap sudah jadi pengikut Rokayah, tolong pikirkan dengan baik-baik, karena Rokayah sudah melampaui daripada sekadar mimpi. Padahal kita yang menjadi guidance-nya adalah mimpi Muhammad Qasim. Mimpi Muhammad Qasim harus menjadi guidance kita. Dan mimpi teman-teman yang lain yang bisa ditakwilkan, yang memiliki petunjuk, dan sudah banyak terbukti mimpi teman-teman juga. Mimpinya murni mimpi. Tidak ada sesuatu yang aneh. Ya. Nah, ini pelajaran kedua. Ya, bagaimana Qaim yang tadi, yang juga di Malaysia banyak pengikutnya, itu menjadi ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita, ya, agar kita tidak begitu saja mempercayai mimpi-mimpi yang hebat. Hebatnya, Ruqayyah itu orang takut kepada mimpi Ruqayyah, kenapa coba? Mengikuti mimpi Ruqayyah, kenapa coba? Karena ada ancaman. Nah, unsur ancaman melulu. Kalau saya lihat nih, mimpi Ruqayyah itu hanya ingin orang percaya kepada Ruqayyah sebagai saksi. Bukan pada rumah. Nggak ada manfaatnya, coba untuk perjuangan tidak ada. Hanya sayalah saksinya Muhammad Qasim. Muhammad Qasim, ikuti Muhammad Qasim, saya saksinya. Ya. Dan Allah mengancam terus. Dan ini sesuatu yang aneh. Makanya Ustaz Abu Fida setelah membaca mimpi-mimpi Ruqayyah, aneh, masa Allah marah-marah melulu, katanya kan. Padahal mana kasih sayangnya Allah di situ. Kalau soal untuk percaya kepada Muhammad Qasim, memang kita sudah percaya Muhammad Qasim, tidak ada manfaatnya. Dan yang kita perhatikan mimpi Ruqayyah itu seolah-olah hanya untuk kita, orang-orang yang sudah percaya. Ya. Kenapa nggak berjuang untuk kepada orang-orang yang belum percaya isinya itu? Tetapi lebih tekanannya lebih kepada kita para helper yang sudah percaya, yang sudah berjuang lama, yang sudah meyakini untuk apa, ya. Jadi itu sesuatu yang seharusnya menjadi bahan pemikiran kita. Nah, jadi takut nih, sehingga orang takut, tidak percaya dengan mimpi Ruqayyah karena ancaman semua di situ, karena azab lah, termasuk saya di-share juga mimpi Ruqayyah ini buat mimpi Kang Diki nih. Kang Diki akan kena azab. Jadi kan, waduh, apa dosa saya? Orang saya berjuang kok selama ini, ya. Masa saya diazab? Kira-kira begitulah. Gara-gara tidak percaya saksi. Padahal tidak ada apa landasannya. Kalau ada dulu informasi dari baginda Nabi Muhammad SAW, umatku, nanti aku akan munculkan saksi-saksi, ya, bagi Qasim, bagi Imam Mahdi, aku akan munculkan saksi-saksi. Kalian harus juga mengikuti saksi-saksi itu. Nah, baru itu kita samina wa ta'ala, ini nggak ada. Nah, nabrak lagi kan. Oke, jadi disitulah makanya kemarin saya agak keras, ya. Kenapa? Karena setiap kali saya menghadapi kaki tangan Dajjal, sihir-sihir Dajjal, saya memang keras, ya. Rekan sekalian, ada 11 orang yang mengaku Imam Mahdi kepada saya. Langsung chat saya. 11 atau berapa? Pokoknya belasan lah. Banyak. Saya kan orangnya bergaya-gaya ingin tahu, tidak langsung frontal menghantam, tidak. Justru saya, oh begitu ya? Bagaimana caranya kok Anda yakin? Saya dapat mimpi, Kang. Oh gitu ya. Terus saya selidiki semua. Saya pun banyak sekali mendengar pernyataan Ruqayyah. Langsung saya telepon. Saya banyak puluhan voice-nya dia kepada saya untuk meyakinkan saya. Dan saya dengar. Jadi kita tidak frontal mendengar, terus menyelidiki dengan cara yang baik, mendengar. Nah, dari situlah kita akhirnya mendapat satu keputusan murni bahwa saya bulat berdasarkan juga pertimbangan
Dewan Penasihat Majelis Gajah, mempertimbangkan masukan dari teman-teman juga, mendengar dari ustadz-ustadz juga, kita nyatakan, Majelis Gajah mengatakan bahwa mimpi Roqayah, mimpi dari setan, dan memang ini kaki tangan Dajjal. Karena jelas mimpinya banyak melanggar syariat, banyak melanggar kaidah-kaidah yang sudah dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Melanggar satu pernyataan oleh Nabi, kembali kepada hadis. Dan di hadis tidak ada saksi yang harus kita dengarkan. Bahkan tidak hanya Roqayah, banyak juga ratusan saksi yang sudah dapat mimpi membenarkan mimpi Muhammad Qasim. Dan mimpi yang lain tidak ada ancaman-ancaman. Dan ternyata bisa ditakwilkan oleh para penakwil mimpi. Justru mimpi Roqayah yang begitu indah sekali kalimatnya, tidak bisa ditakwilkan oleh para ahli takwil. Ya. Ini bukan mimpi Allah, Kang. Ini bukan. Karena ini tidak bisa ditakwilkan. Tidak ada makna apa-apa. Makna cuma marah-marah doang katanya. Marah, dia harus diyakini sebagai saksi. Yakinlah saya saksi. Yakinlah saya saksi. Jangan fitnah saya. Segala macam. Masya Allah, serendah itu. Menjawab satu-satu helper. Ya. Bahkan ada mimpi Roqayah. Orang istihoroh mencari kebenaran Roqayah malah dimarahin oleh Allah. Apa karena istihorohmu lalu aku pitahku? Padahal istihoroh itu kaidan untuk mencari kebenaran. Loh, kok dimarahin sama Allah? Jadi banyak melanggar. Masya Allah, banyak melanggar. Dan herannya, disitulah kebenaran mimpi Qasim benar. Apa coba? Saya sekali lagi sudah bergaul dengan Muhammad Qasim. Sekali lagi, dengarkan orang yang sudah dekat dengan Muhammad Qasim. Ya. Salah satunya adalah saya yang sudah, teman-teman tahulah, bukan bersombong dia, tapi karena teman-teman sudah tahu ya. Muhammad Qasim menjelaskan tentang bagaimana Dajjal berguru, bagaimana Dajjal menyerap semua ilmu. Jadi dibahasakan oleh Muhammad Qasim, Dajjal itu ternyata menyerap semua ilmu. Baik ilmu yang benar maupun ilmu yang salah. Yang bid'ah, yang syirik, yang segala macam lah. Diserap sama ilmunya. Dan dia banyak keliling dunia. Dajjal sudah keliling dunia, kata Muhammad Qasim. Sudah belajar. Ya. Artinya, kalau kita lihat bukan Dajjal belajar ke dukun, tidak. Tetapi banyak menjalankan amalan-amalan yang tidak ada sunahnya. Saya ingin kasih contoh. Ini pengalaman pribadi saya. Ketika saya membangun dari awal Wisma Mu'alaf, pesantren pertama di Indonesia khusus untuk para mu'alaf yang ada di Bintaro sektor 9. Saya alhamdulillah dapat tanah wakaf dari mantan Menteri Agama. Ada dulu di Wisma Mu'alaf, saya atas saran para ustadz, Kang, ini para mu'alaf ini, dulu saya tuh dikasih tahu, jin korinnya itu atau jin pendampingnya masih Kristen. Oh gitu ya? Dan khawatirnya nanti malah ya membawa-bawa terus Kristen gitu ya. Dan harus dinetralisasi lah. Nah dulu saya ngikutin saja, karena saya memang dulu masih agak awam dalam dunia itu ya. Tapi ternyata benar. Jadi akhirnya kita mengambil ustadz-ustadz muda-muda yang masih kuliah-kuliah di Libya ya. Nah kemudian setiap hari Sabtu kita mengadakan ruqyah. Dan ternyata disitulah saya banyak pengalaman, ternyata benar jin-jin yang ada dalam darah. Jadi gini, dalam darahnya para mu'alaf itu masih banyak jin. Dan itu ternyata jinnya mengaku memang agama Kristen dari gereja mana, bahkan ada dari Israel. Nah salah satunya akhirnya masyarakat banyak yang meminta, ada kasus-kasus ya, entah itu sakit terus, entah itu ada gaib-gaib terus. Akhirnya ketemulah satu pasien waktu itu, dia sakit-sakitan terus dan sudah ke dokter tidak pernah sembuh. Aneh, dokter juga nggak ada masalah bu, ini sudah dicari periksa semua tidak ada masalah.
Akhirnya dia dengar ada penyembuhan ruqyah di Wisma Mu'alaf. Dia datang, ternyata menarik bagi saya, satu pengalaman yang luar biasa juga, sehingga saya akhirnya tidak mau mengamalkan satu ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan dari baginda Nabi Muhammad SAW, karena itu pintu jin. Ceritanya adalah orang ini akhirnya jinnya udah kesurupan setelah didoakan, bereaksi, akhirnya kita wawancara dengan jinnya. Kita bilang, kenapa Anda masuk ke dalam tubuh laki-laki ini, bahkan mengganggu, menjadi sakit segala macam. Dia bilang, dia memanggil saya terus. Dia memanggil kamu. Kamu namanya siapa? Nama saya Allah, katanya. Tuh. Ternyata, alhamdulillah kita tahu, paham bahwa ternyata orang ini memang banyak mengamalkan zikir yang tidak sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah zikir dengan menyebut nama Allah saja. Allah, 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 Allah 100.000 kali misalkan. Allah, Allah, Allah 1000 kali yang tidak ada tuntunan. Ketika kita tanya kepada ustadz-ustadz yang dulu saya kan kenal dengan Dr. Daud Rashid ya. Saya sering, dulu belum terlalu terkenal, yang sering di TV kan saya chat, Ustadz, amalan zikir Allah, Allah saja, nyebutin Allah, tidak Ar-Rahim, Ar-Rahman, tidak begitu ya. Tapi Allah, Allah saja. 1000 kali, berapa ribu kali saya lupa. Nggak ada dia bilang, nggak ada dalam tuntunan, nggak ada hadisnya. Oh, berarti benar nih, cocok. Jadi hati-hati sekali rekan sekalian ya. Nah, kembali yang tadi, maka Dajjal bisa jadi menyerap ilmu seperti tadi ya, sehingga Dajjal justru akan menyesatkan. Nah, demikian juga dengan mimpi-mimpi, hati-hati sekali, karena lihat saja mimpi yang dijelaskan oleh Muhammad Qasim, karena itulah menjadi guidance kita. Dari belasan orang yang mengaku Imam Mahdi hampir sama ceritanya. Mimpi terima, tapi juga nerima yang gaib. Bahkan ada seorang imam masjid loh di Padang. Ada seorang imam masjid di Padang. Dia mengaku kepada saya dia Imam Mahdi. Kenapa Anda mengaku? Saya dimimpikan Kang. Oh gitu ya loh, kok mimpi? Oh ini mimpi, jangan-jangan dari setan. Ternyata apalagi selain mimpi, ya Kang, saya sering dapat bisikan gaib bahwa saya adalah utusan dan sebagainya. Nah itu dia, gabungan. Jadi hati-hati, mimpi dengan gabungan yang tidak sesuai dengan syariat, itulah biasanya mimpi dari syaitan. Ya, hati-hati sekali. Jadi saya kira demikian apa yang kita bahas. Dan ini terakhir kita membahas ruqyah. Kenapa kita harus bahas? Karena sudah banyak korban. Termasuk sahabat-sahabat saya pribadi yang sangat hampir setiap hari berkomunikasi dengan saya, tergelincir, bahkan menjadi pembela. Persis seperti Ibeng dulu. Justru para pembelanya adalah sahabat-sahabat saya di majelis saja. Orang-orang yang dianggap pentolan-pentolan gajah loh. Iya, Ibeng itu ngaku sama persis rokanya begini. Kalimatnya itu persis. Mimpi dari Allah itu kalimatnya begitu, indah-indah gitu loh. Bukan teks seperti mimpi teman-teman dan mimpi Muhammad Qasim. Cara menceritakan itu bukan begitu. Persis seperti rokayah begini. Ibeng itu ya. Mengancam saya ke saya terus. Saya bilang itu dukun Ibeng itu. Ya gitu kan. Dan alhamdulillah tenggelam kan. Dia marah. Oh, mana? Oh, di grupnya. Dia bikin grup. Ngebajak semua orang. Dan itu problemnya hampir sama. Membajak semua orang gajah. Masukin ke grupnya. Banyak orang percaya itu. Bahkan membela. Bahkan jadi adminnya tuh salah satu. Pentolan gajah, bayangin aja. Ya. Bahkan membela, men-share. Wah, mimpi Ibeng. Ibeng persis. Ya. Bahkan Ibeng mengklaim dialah pendamping nanti Muhammad Qasim. Membela Muhammad Qasim sama persis kayak gini. Membela Muhammad Qasim. Tapi membela sekaligus juga menyisipkan sesuatu yang syubhat, sesuatu yang bahwa bahkan dia akan jadi raja Atlantis nanti. Tuh, bahwa nanti Imam Mahdinya Muhammad Qasim. Benar Muhammad Qasim, tapi saya juga adalah akan ditunjuk jadi raja Atlantis. Tuh, itu yang nggak benernya.